endah cahayaning Gusti kebyar sunaring Gusti nyonari ati putra putri kang tuhulan bekti mana sedih lan susah dilipur lan tansah dituturi dalan kang peteng sirna marga tresna lan kuasane endah cahayaning Gusti kebyar sunaring Gusti nyonari ati putra putri kang tuhulan bekti mana sedih lan susah dilipur lan tansah dituturi dalan kang peteng sirna marga tresna lan kuasane ayo padha nderek Gusti setya dumateng Gusti Gusti maringi kawilujengan lan bungahe atimu ayo padha nderek Gusti ayo Dik setya dumateng Gusti elinga urip langgeng iku ana wong ing ngarsane Gusti endah cahayaning Gusti kebyar sunaring Gusti nyonari ati putra putri kang tuhulan bekti mana sedih lan susah dilipur lan tansah dituturi dalan kang peteng sirna marga tresna lan kuasane ayo padha nderek Gusti setya dumateng Gusti Gusti maringi kawilujengan lan bungahe atimu ayo padha nderek Gusti ayo Dik setya dumateng Gusti elinga urip langgeng iku ana wong ing ngarsane Gusti ayo padha nderek Gusti setya dumateng Gusti Gusti maringi kawilujengan lan bungahe atimu ayo padha nderek Gusti
Ayo dek Setia dumateng Gusti. elinga urip langgeng iku ana mung ing ngarsane Gusti. Elinga urip langgeng iku ana mung ing ngarsane Gusti. Elinga urip langgeng iku ana mung ing ngarsane Gusti. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan waktu yang indah di mana kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam altar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, sucikan kuduskan hati dan pikiran kami dan pimpin sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya kami percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kami mulaikan ibadah kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kiranya suasana surga selalu hadir di tengah hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak, Ibu, saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerah Allah yang terus berlimpah-limpah tercurah atas hidup Bapak, Ibu, saudara semua. Oleh karena itu, mari kita membawa hidup kita dan mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, semua yang menyenangkan hatimu. Apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara? Mungkin Bapak, Ibu, saudara membayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Bapak, Ibu, untuk menyenangkan hati Tuhan itu sangat mudah jikalau Bapak, Ibu, saudara tahu apa yang menjadi kesukaan hatinya, apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, mari kita selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Kita akan pujikan lagu ini. Bapak, Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama kita naikkan dengan penuh ucapan syukur. Yang belum bisa, mari bersama-sama belajar dengan kami. Kita pujikan lagu ini, semua yang menyenangkan hatimu. Haleluya, Yesus. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak
tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan hatinya dan hidup kita selalu berkenan kepadanya? Sebelum kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, mari kita semua dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati melakukan setiap kehendak-Nya, agar hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Karena itu jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Karena kalau Bapak, Ibu, Saudara tidak melakukannya, kita akan menyesal kelak ketika kita berjumpa dengan Dia, Sang Maharaja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari, semua yang menyenangkan hatinya, semua yang memuaskan hatinya, kita akan terus lakukan dengan segenap hati sebelum kita mengakhiri hidup kita di bumi ini. Kita akan kembali memujikan pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa.
membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa inginin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Katakan kerinduanku, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa inginin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Sekali lagi dengan segenap hati, rinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa inginin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku hidupku berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ini kerinduanku, ini kerinduan hati kami. Yesus, aku mau melakukan yang Bapa ingini dari seluruh kehidupanku. Haleluya. Terimalah persembahan ini, sebab semuanya kami ingin memberikannya kepadamu. Haleluya. Yesusku, Allahku, Tuhanku, Rajaku, kemuliaanku, kehormatanku, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu, kuasa-Mu penuhi tempat ini, penuhi hati kami. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, tiada lagi kata-kata yang mampu kami ucapkan selain pujian, hormat, dan rasa syukur, kekaguman kepada pribadi agung-Mu yang tak terhampiri,
sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru untuk terus datang melayani pribadimu, melayani hatimu, dan juga melayani sesama kami. Terima kasih untuk kepercayaanmu. Biarlah semuanya ini kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi kami semua. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sehingga firman-Mu sampai kepada setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah menjadi orang tua, ya, tahu apa itu artinya memberi atau mempersembahkan. Pemberian atau persembahan yang kita berikan kepada orang tua atau orang-orang yang kita kasihi, pasti Bapak Ibu Saudara kita semua ingin memberikannya yang terbaik. Mungkin barang itu tidak mahal harganya, atau orang tua atau siapapun yang akan kita berikan mampu membelinya. Tetapi ketika persembahan atau pemberian itu keluar dari hati yang tulus ikhlas, hati yang mengasihi, pasti nilainya beda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus merindukan atau menuntut kepada setiap kita untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu berupa harta benda atau sesuatu yang secara materi? Bapak Ibu, tidak. Karena Tuhan itu yang punya segalanya. Alam semesta, emas, perak, dan permata, semuanya itu milik Tuhan. Apa yang kurang dari pribadinya Tuhan? Tidak ada. Semuanya miliknya. Namun Bapak Ibu, Tuhan selalu menunggu sebagai Bapa yang kekal akan kehadiran anak-anaknya yang mengasihinya, yang melayaninya, mau memberi seluruh hidupnya sebagai persembahan yang terbaik. Di dalam ibadah live saat ini, kita akan belajar tentang satu topik kebenaran firman Tuhan tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Oke, dipersilahkan. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan dan sahabat serta para hamba-hamba Tuhan pasti sudah sangat familiar atau menyampaikan atau membaca, merenungkan Roma pasal 12 ayat pertama ini. Tapi tidak ada salahnya jikalau kita kembali mereview, merefresh, ya. Kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Roma dan juga kepada setiap orang yang percaya di seluruh bumi ini. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat. Nasihat itu lahir dari kemurahan hati Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Orang-orang yang menyebut sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Mempersembahkan tubuh, hidup, roh, jiwa, dan tubuh ini secara utuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu akan layak di dalam perjanjian lama kalau persembahan itu tidak bercacat celah. Persembahan itu masih hidup, masih sehat. Makanya Bapak Ibu bersyukur kalau masih diberi kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Walaupun menghadapi pandemi COVID-19 sudah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah berjalan. Jikalau kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih seger waras, masih sehat walafiat, kita patut bersyukur. Oleh karena itu, supaya persembahan itu tidak bercacat celah, persembahan itu harus hidup, tak bercacat. Yang kedua, harus kudus. Tiada noda. Dan selanjutnya yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita seharusnya memberi persembahan kepada Allah dengan membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, ketika kita datang memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita persembahkan bukan harta benda atau materi, memang itu juga akan kita persembahkan. Tapi yang pertama, persembahan itu adalah tubuh kita, hidup kita. Karena di dalam tubuh kita ini terdapat roh dan jiwa. Di dalam roh ada 3 bagian, yaitu suara hati, intuisi, dan komuni. Ada persekutuan yang erat, ada kepekaan roh. Sehingga kita mampu mendengar setiap gerakan yang paling lembut sekalipun dari kehadiran Tuhan. Dan selanjutnya jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak. Itu harus dilibatkan sepenuhnya. Sehingga pikiran, perasaan kita semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tubuh fisik kita ini harus juga kita persembahkan. Karena persembahan yang berkenan itu bukan persembahan yang sudah mati atau tidak bernyawa,
tapi persembahan yang masih ada nyawanya. Karena persembahan yang ada nyawanya itu berarti masih ada darahnya. Karena di dalam darah itu ada nyawa setiap makhluk yang hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika mengajak murid-muridnya untuk berdoa, mengingatkan kepada murid-muridnya, supaya mereka mampu berjaga-jaga, mampu berdoa, mampu menghadap kepada Tuhan. Dan mengingatkan kepada mereka, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Yang dimaksud daging itu apa? Ya tubuh fisik ini. Ketika tubuh fisik ini kita lemah, maka itu juga akan mempengaruhi jiwa kita. Juga akan mempengaruhi roh kita. Oleh karena itu, roh kita harus kuat supaya dapat mempengaruhi jiwa. Jiwa kita harus memiliki kesadaran yang terus-menerus kepada Allah supaya dapat mempengaruhi tubuh ini. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan, maka persembahan itu dipandang layak oleh Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, kita akan baca ya. Mulai ayat yang ke-13, 15 ya. Dan selanjutnya, mari dipersilakan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-13, 15, 17, 19, dan 20. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tubuh kita ini memang perlu asupan makanan yang bergizi, sehingga tubuh ini terus akan berkembang, memiliki metabolisme yang baik. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan makanan itu memang untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan. Jadi pada akhirnya tubuh fisik ini akan binasa kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tubuh ini bukan untuk percabulan, tapi tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya kita tidak boleh sembarangan memakai tubuh kita ini untuk hal-hal yang najis, untuk hal-hal yang kotor, untuk hal-hal yang berdosa, untuk hal-hal yang di luar kebenaran. Ketika Bapak Ibu mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Bapak Ibu Saudara juga harus menjaga tubuh Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu kudus, tidak bercacat celah. Kita tidak boleh iri kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang memakai tubuhnya ini sembarangan. Pergi ke tempat-tempat hiburan, pergi
ke night club, pergi untuk madat, memakai narkoba, pergi untuk percabulan, berselingkuh, pergi ke tempat-tempat di mana ada banyak perempuan-perempuan sebagai penjajah seks komersial, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat di mana ada praktek kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita benar-benar harus menjaga tubuh kita ini agar tetap kudus, tetap suci. Sebab tubuh kita ini adalah baitnya, rumahnya. Kalau rumah ini kotor, kalau rumah ini najis, kalau rumah ini penuh dengan dosa, percabulan, apakah Roh Kudus akan betah tinggal di dalamnya? Tidak. Sebab tubuh kita ini adalah anggota dari Kristus, anggota tubuhnya. Dan Allah itu menginginkan anggota tubuhnya itu tetap kudus, tetap suci, agar mampu dipakai bagi pekerjaannya. Untuk apa? Menyelamatkan dunia ini dan semua manusia yang belum percaya kepadanya. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan percabulan akan menjadi satu dengan perempuan cabul. Sebab firman Tuhan mengatakan, setiap dosa, pelanggaran, ketika orang mencuri itu dilakukan di luar tubuh. Tetapi ketika seorang melakukan perzinahan, persetubuhan, percabulan, dia melakukannya dengan tubuhnya. Dia merusak bait kudusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita benar-benar perkarakan hidup kita ini. Saat kita datang, saat kita menghadap, saat kita melayani Tuhan, apakah tubuh kita ini sudah benar-benar layak, kudus, suci, dan berkenan kepadanya? Memang Bapak Ibu kita bisa menipu orang, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Memang kita masih perlu terus berjuang untuk menguduskan tubuh kita ini. Allah pasti menolong kita kalau kita juga mau bertindak menjaga kekudusan tubuh kita, hidup kita ini. Jangan semuanya diserahkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, sementara kita masih berkubang di dalam dosa, percabulan. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa mempersembahkan tubuhnya ini menjadi satu roh dengan Tuhan. Sebab kita ini patut atau perlu mengikatkan hidup kita, tubuh intak ini dengan Tuhan, supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Saya percaya ketika tubuh ini sudah dipenuhi dan menjadi rumahnya yang kudus, maka melalui tubuh kita ini, pekerjaan Tuhan akan sungguh luar biasa dapat dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya, dan kamu bukan milik kamu sendiri, tapi hidup kita, tubuh kita ini milik Allah. Sebab Allah apa? Bapak Ibu Saudara, sebab Dia telah membeli dan harganya lunas dibayar. Dengan darahnya
untuk menyucikan tubuhnya. Oleh karena itu, kita wajib memuliakan Allah melalui tubuh kita. Memang Bapak Ibu, yang tahu apakah kita ini kudus atau berkenan itu Tuhan. Tetapi juga diri kita masing-masing. Kita boleh mendandani begitu rupa dengan pakaian menutupinya, aurat kita. Memoles wajah muka kita dengan make up, menghiasi dengan perhiasan-perhiasan. Orang melihatnya menjadi tertarik. Tetapi apa gunanya Bapak Ibu jikalau tubuh ini masih memiliki cacat celah? Tubuh ini mungkin di hadapan manusia kelihatannya bagus, indah, tapi belum tentu di pemandangan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak hanya melihat fisik yang kelihatan, tapi sampai kedalaman hati. Sebab ketika hati kita ini kudus, hati kita ini benar, hati kita ini suci, hati kita di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya, pasti tubuh kita ini juga akan mengikutinya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara mempersembahkan tubuh ini. Sebagai persembahan apa? Yang kudus dan yang berkenan. Dan itu memiliki dampak atau pengaruh yang luar biasa. Mungkin kita tidak bergerak kemana-mana. Tapi ketika orang melihat cara hidup kita, gestur tubuh kita, orang itu akan merasakan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menguasai hidup kita, yang memenuhi tubuh fisik kita ini. Karena kemuliaan Tuhan itu terlihat juga di raut wajah, di raut muka orang-orang yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu tentunya pernah membaca firman Tuhan ketika Musa 40 hari 40 malam berhadapan dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah hukum. Allah, ketika dia keluar wajahnya bercahaya sampai orang-orang Israel takut memandangnya. Karena apa? Ada kemuliaan Allah. Ketika roh dan jiwa kita, hati kita sebagai rumah Roh Kudus, itu kudus, itu suci, maka sinarnya itu juga akan memancar melalui tubuh fisik ini. Sehingga kemuliaan Tuhan itu akan terlihat. Orang tidak perlu dipoles dengan make up yang berlebihan. Orang tidak perlu memakai barang-barang yang mahal untuk menutupi tubuhnya. Ketika seseorang hidupnya kudus, hidupnya benar, sekalipun dia berdandan secara sederhana, orang tetap akan melihat bukan pakaiannya, bukan dandanannya, tetapi kemuliaan Allah yang menyertai orang tersebut. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak merindukan hal itu? Itu sangat luar biasa. Jikalau itu kita praktekkan di dalam hidup kita. Yang kedua, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan selain mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang kedua, kita mempersembahkan harta benda atau milik kepunyaan kita. Oh Pak Yafet, saya tidak memiliki harta yang banyak. Saya tidak memiliki materi yang berlebih. Seperti orang-orang kaya, para pengusaha, para pejabat tinggi.
yang menerima warisan dari orang tua, yang bergelimang dengan harta. Bapak Ibu, persembahan yang benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan harta atau milik. Jikalau kita tidak punya banyak, apa yang ada di genggaman Bapak Ibu Saudara? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bapak Ibu, ternyata harta itu bisa menjadi ikatan bagi seseorang untuk hidup benar, untuk hidup berkenan kepada Allah. Mungkin orang memiliki harta benda yang sangat banyak, yang tak terhitung nilainya. Tetapi ketika hatinya tidak benar, maka persembahannya pun juga tidak benar. Mungkin orang yang melihatnya, wow, persembahannya besar, amplopnya tebal. Orang bisa melihat wujud dari persembahannya. Namun Bapak Ibu, belum tentu persembahan yang berupa dengan harta benda atau milik itu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, ketika orang-orang mulai datang ke depan untuk memberi persembahan, orang mungkin mengangkat amplopnya yang besar, yang tebal, lalu dijatuhkannya ke kotak persembahan. Semua orang melihat dan kagum karena persembahannya yang banyak. Lalu ada ibu-ibu yang sudah tua, yang miskin, pakaiannya ya lusuh, tidak seperti orang lain ya. Pakaiannya yang bagus ya. Baunya yang harum. Mungkin ibu ini ya maju ke depan dengan pelan-pelan karena dipenuhi dengan rasa minder. Tidak seperti orang-orang lain yang bisa memberi persembahan yang besar, yang banyak, sehingga orang bisa kagum kepadanya. Tapi janda tua yang miskin ini, dia pelan-pelan maju dan dia menaruh persembahan ini ke dalam kotak. Pelan-pelan, karena uang logam kalau nanti dijatuhkan akan kedengaran. Dan mungkin orang lain yang mendengar akan apa? Menertawakan. Karena apa? Persembahannya kecil. Dan mungkin juga tidak berharga dan tidak dihargai oleh orang-orang kaya. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus itu memperhatikan satu persatu setiap persembahan yang dimasukkan di dalam kotak? Enggak. Tapi Tuhan Yesus tahu persis berapa yang dipersembahkan oleh janda tua yang miskin itu. Cuma 2 peser. Uang yang sangat kecil nilainya dibanding dengan uang yang ratusan ribu atau jutaan. Namun Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak kagum dengan besarnya persembahan dari orang-orang kaya yang ingin memperlihatkan tentang kemampuannya di dalam memberi. Tuhan tertarik dengan persembahan janda tua. Sebab semua orang yang memberi, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Duitnya masih banyak. Di depositonya masih miliaran. Kalau dia hanya memberi 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu kecil. Dibanding dengan janda tua yang miskin. Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Uang 2 peser ini mungkin bisa untuk membeli segenggam tepung.
atau segenggam gandum agar dia dapat memasaknya dan memakannya. Tapi janda yang tua dan miskin itu memberikan semuanya tanpa berpikir bagaimana kehidupannya selanjutnya. Namun Bapak Ibu, karena dia mengasihi Tuhan, hatinya tidak terpaut kepada harta, kepada benda, kepada materi, sehingga dia mampu memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan banyak, yang besar, yang kelihatan wah, tapi yang terbaik persembahan itu yang diberikan dari setiap kekurangan dari Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, hatimu akan ikut ke sana. Kalau kita masih memiliki banyak, tapi hati kita tidak ikut diberikan, maka persembahan kita ini persembahan yang bukan tidak ada nilainya. Bagi Tuhan, persembahan itu persembahan yang kurang berharga. Karena memang Bapak Ibu Saudara masih memiliki banyak. Bagaimana mereka yang kekurangan tapi memberi? Bapak Ibu, sekitar 7 tahun yang lalu, saya pernah melayani bersama tim penginjilan ke Pulau Nias. Masuk ke pedalaman, sampai berjalan kaki di lumpur di atas lutut itu 7 jam. Masuk benar-benar ke pelosok, sampai ke tepi laut. Tapi yang luar biasa, ibu-ibu tua, bapak-bapak yang sudah tua, mereka berjalan kaki melewati lumpur berjam-jam. Dan penghormatan mereka kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa. Walaupun hidup sehari-hari mereka makan dengan daun pepaya, jantung pisang, nasi yang keras. Tapi setiap kali hamba Tuhan selesai melayani, berdiri di dekat pintu keluar untuk menyalami jemaat, mereka semua satu persatu di dalam genggamannya ada uang. Sepertinya itu bagi orang-orang kota atau hamba-hamba Tuhan besar, gereja-gereja besar, tidak ada nilainya. Karena nilainya cuma 1.000, 2.000, paling besar 5.000. Tapi Bapak Ibu, semua itu memberi. Sampai saku kanan, saku kiri, celana saya, baju saya, itu penuh. Begitu juga dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Yang melayani ataupun yang tidak melayani sama-sama mendapat. Kami pelayanan di sana 10 hari, pulang ya kita mampir ke Medan. Itu mendapat uang itu ya. Pecahan-pecahan itu, uang kertas itu sampai 1 kresek besar. Banyak sekali. Padahal mereka hidup berkekurangan. Karena hati mereka rindu untuk memberi, mungkin melalui hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya hatinya rindu mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukan besarnya nilai persembahannya, bukan nominalnya yang Tuhan lihat, tapi persembahan yang diberikan dengan hati dari kekurangan. Itu membuat persembahannya menjadi berkat luar biasa. Dan Tuhan tahu cara untuk memelihara hidup mereka. Bahkan janda tua yang miskin tadi pun tidak diceritakan mati kelaparan setelah memberi persembahan. Saya percaya Tuhan mampu memeliharanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah Bapak Ibu merasa sayang untuk memberi kepada Tuhan.
Sebab setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, itu pasti akan menyukakan hati Tuhan. Jikalau persembahan kita ini disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang mengasihi Tuhan. Kita akan membaca kembali dari Injil Lukas, ya, dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15 dan 21, dipersilahkan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 dan 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Haleluya. Berjaga-jaga dan waspada. Apa hubungannya dengan memberi persembahan harta benda kepada Tuhan? Sebab Bapak Ibu, ketika kita tidak menjaga hati kita di dalam kita memberi, atau kita ini memuja harta, kekayaan, Bapak Ibu Saudara bisa terjerumus di dalam ketamakan. Karena seberapapun yang Bapak Ibu miliki, kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Tuhan, tidak kita ini menghargai bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, setiap kekayaan harta benda kita, Bapak Ibu akan jatuh kepada ketamakan. Sekalipun Bapak Ibu punya semuanya kekayaan, hidup kita tidak ditentukan oleh harta benda. Coba Bapak Ibu, apakah orang-orang yang miskin memiliki sedikit, mereka tidak bahagia? Belum tentu. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki banyak menganggap bahwa kebahagiaan ketika Bapak Ibu bisa pergi berlibur ke luar negeri, ke tempat-tempat ya, di mana di sana pemandangannya indah, ada banyak hiburan yang kita dapatkan. Pergi ke laut, pergi ke pegunungan, pergi ke tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat hiburan. Bapak Ibu mungkin sejenak bisa merasa bahagia, terhibur. Tetapi selebihnya, apakah Bapak Ibu akan terus merasa senang? Belum tentu. Jadi ternyata kekayaan pun yang Bapak Ibu Saudara miliki sebesar apapun, hidup kita tidak tergantung olehnya. Tapi seharusnya hidup kita ini tergantung sepenuhnya oleh Tuhan. Bukan oleh kekayaan, bukan oleh materi yang Bapak Ibu miliki. Makanya kami para penyandang tunanetra ini, kami bahagia. Walaupun kami tidak memiliki banyak. Walaupun kami terbatas secara fisik, kami bahagia. Karena Tuhan ada bersama kami. Hidup kami bergantung sepenuhnya kepada anugerah-Nya. Dari hari ke hari sehingga kami mampu melayani sampai hari ini. Pun Tuhan terus memelihara, memberi kesehatan, kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang akhirnya mengalami masalah kesehatan. Bahkan akhirnya harus kehilangan nyawa. Tapi puji Tuhan, kami tetap diberi sehat. Untuk apa? Melayani Tuhan dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Walaupun kami bukan orang yang berlimpah harta benda, tapi hidup kami dicukupkan oleh Tuhan setiap hari. Haleluya. Ya. Sekalipun orang itu berlimpah-limpah harta bendanya, orang itu hidupnya tidak tergantung. Sebab apa gunanya orang itu memiliki harta benda yang banyak jikalau dia akan apa? Kehilangan nyawa. Jikalau orang tersebut tidak kaya di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, kita harus kaya di hadapan Allah. Bukan oleh karena harta benda yang kita miliki, itu semua akan kita tinggalkan. Itu akan musnah. Hilang kalau dicuri, habis kalau terbakar, atau juga akan musnah kalau ada gempa bumi.
sudah tidak ada harganya. Tapi ketika kita kaya di hadapan Allah, hidup kita menjadi berkat bagi sesama, kita memberi kepada sesama, menabur kepada orang-orang yang miskin, sama dengan kita menyimpan harta di sorga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak mencurinya. Luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan di mana harta benda yang kita miliki kita berikan dengan hati yang mengasihi. Karena itu akan memperkaya hidup Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak perlu harta benda? Perlu. Karena itu juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Tapi mari kita pakai harta benda, kekayaan yang kita miliki di dalam kebenaran. Sehingga hidup kita selama masih ada di bumi ini, kita akan memperkaya hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kelak ketika kita kembali, kita akan menerima kembali secara utuh apa yang sudah kita persembahkan waktu kita masih hidup di bumi ini. Baik kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dan kepada sesama orang-orang miskin yang membutuhkannya. Haleluya. Yang ketiga, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan selain hidup, selain harta benda atau milik, yang selanjutnya adalah waktu, aktivitas kegiatan kita. Kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dipersilakan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saya percaya Tuhan memberikan waktu kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat para hamba-hamba Tuhan semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang percaya atau yang belum. Waktunya sama, 24 jam sehari semalam. Nah, apakah waktu itu kita pergunakan dengan baik? Masing-masing kita memiliki cara untuk mempergunakan waktu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mempergunakan waktu, sebab hari-hari ini jahat. Untuk apa? Supaya waktu ini jangan menjebak kita. Waktu ini jangan menjerat kita. Waktu ini jangan menjerumuskan kita, sehingga kita menghabiskan hidup kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan mengumbar hawa nafsu daging, dengan menikmati kenikmatan yang dunia ini tawarkan. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Ada 3 bagian di dalam waktu. Yang pertama itu durasi. Hora, durasi. Setiap kita memiliki keterbatasan di dalam waktu. Ada yang usia 90, 100 tahun baru dipanggil pulang. Ada 70, 60. Ada lebih muda lagi, bahkan waktu baru lahir sudah Tuhan panggil pulang kembali. Setiap kita memiliki durasi waktu. Masing-masing kapan waktu kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Ketika Tuhan melihat kita sudah siap, pasti akan dipanggil. Oleh karena itu mari Bapak Ibu pergunakan waktu. Sebab durasi waktu, jangka waktu hidup kita ini pendek. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Waktu yang kedua berbicara tentang urutan kejadian atau peristiwa. Kronos.
Jadi setiap kita ini ada di dalam kejadian-kejadian yang kita alami di masa lalu, di masa kini dan masa yang akan datang. Ada urutan-urutan kejadian. Apakah waktu dan peristiwa yang kita alami ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, peristiwa dan kejadian yang Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup ini seharusnya membawa kita akan lebih berkenan, lebih benar, lebih membawa kita dekat kepada Tuhan dan mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang belum percaya, peristiwa kejadian di dalam hidup yang Bapak Ibu alami, kesedihan, kesusahan, kehilangan, apalagi di masa pandemik ini ada banyak orang kehilangan secara tiba-tiba suami, istri, keluarganya. Apakah itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Dan kita mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Sang Juru Selamat. Ini kesempatan dan waktunya. Yang ketiga, waktu itu berbicara tentang momentum, kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang berkali-kali dalam hidup ini. Mungkin kalau orang diberi kesempatan lebih, bersyukurlah. Tapi ketika seseorang tidak bisa menghargai kesempatan yang diberi sekali dalam hidupnya, maka orang itu akan menyesal ketika kesempatan itu sudah diambil atau hilang daripadanya. Kairos, waktunya Tuhan, momentum itu cuma terjadi sekali dalam hidup kita. Mari kita pergunakan waktu itu dengan baik Bapak Ibu, agar jangan kita menyesal kelak di kemudian hari. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 9 ayat yang keempat, mari dibaca. Ini sebagai ayat yang terakhir. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang beda ya. Ada orang bekerja sampai 24 jam. Workaholic ya. Atau maniak kerja. Sepertinya waktu itu terus kurang dan dia harus kerja untuk apa? Menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan. Tapi rata-rata ya Bapak Ibu, secara umum kerja itu di waktu siang hari. Itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai milik kepunyaannya. Mari kita bekerja selagi waktu masih siang. Selagi masih ada kesempatan. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 20, di sana diceritakan tentang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari apa? Pekerja-pekerja. Lalu ketemu orang, ayo mau bekerja ke ladangku. Baik Tuhan, tapi perjanjiannya 1 hari 1 dinar. Baik Tuhan. Lalu Tuhan lagi, tuannya itu jalan lagi ke pasar, sudah jam 9, ada banyak orang yang nganggur. Loh kenapa kamu nganggur tidak bekerja? Enggak ada yang mempekerjakan saya Tuhan. Baik, pergi ke ladangku bekerja. Upahnya 1 dinar, baik Tuhan. Jam 12, jam 3, tuannya lagi ya jalan. Ada banyak orang yang nganggur. Lalu ditawari pekerjaan. Dan perjanjiannya upahnya 1 dinar. Lalu yang jam terakhir, jam 5 petang. Ketemu juga orang yang nganggur. Ditawari, ayo masuk ke kebunku, kerja. Perjanjiannya upahnya 1 dinar. Jam 6 teng, selesai. Lalu satu persatu dipanggil,
mulai dari yang terakhir sampai yang terdahulu. Semuanya berapa perjanjiannya? 1 dinar. Yang terdahulu ngomel, gak adil. Tuhan berkata, saudara, aku bukan gak adil. Aku sudah berkata perjanjian ya di dalam upah kerjanya 1 hari 1 dinar. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan penghargaan yang sama ketika Bapak Ibu mau bekerja di ladang Tuhan. Tidak membuang waktu di dalam hidup kita ini, tidak menyia-nyiakan. Apalagi berpikir aku masih muda, aku masih sehat, masih jauh dari sakit penyakit, masih jauh dari masalah penderitaan, masih jauh dari kematian. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Karena kapanpun kematian itu bisa menjemput. Tiba-tiba orang mengalami kecelakaan, akhirnya meninggal. Orang mengalami jatuh pesawat, kapal tenggelam, rumah terbakar, gempa bumi, dan sebagainya. Apalagi sekarang, kena COVID-19. Tidak lama umurnya di bumi ini. Tiba-tiba seminggu yang lalu ada, hari ini sudah tidak terdengar lagi. Sudah pulang. Jadi Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, gunakanlah dengan baik. Ingat tadi, waktu ada 3 bagian. Bapak Ibu memiliki durasi waktu yang terbatas. Setiap peristiwa kejadian yang Bapak Ibu alami mestinya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan jangan sia-siakan momentum dan kesempatan. Mumpung hari masih siang, masih ada kesempatan untuk kita bekerja. Kalau sudah datang malam, ya kita mau mencari, memiliki niat atau tekad sekalipun untuk bekerja, sudah tidak punya kesempatan lagi. Oleh karena itu jangan buang waktumu. Persembahkanlah secara benar di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan yang pertama, persembahan itu adalah tubuh kita, hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan, tidak dicemari oleh percabulan atau dosa-dosa yang membuat hidup kita, tubuh kita menjadi cacat dan bernoda, sehingga tidak layak sebagai persembahan yang kudus. Tapi biarlah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita, kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mempersembahkan harta, benda, dan milik, hati kita tidak terikat di sana, sebab hidup kita tidak tergantung oleh harta kita. Apa gunanya kita memiliki banyak harta, tapi jikalau kita tidak berkenan, tidak kaya di hadapan Allah, mari kita memperkaya hidup kerohanian kita. Hidup dan waktu kesempatan yang kita masih miliki selagi kita ada di bumi ini. Sehingga kita dapat menyimpan kekayaan di sorga, di mana nanti kita akan dapatkan kembali. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mempersembahkan waktu yang kita miliki. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, sebab waktu hidup kita terbatas. Peristiwa kejadian yang kita alami seharusnya membawa kita lebih dekat dan berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu tidak bisa diulang. Sekalipun Bapak Ibu nanti menangis darah, Bapak Ibu tidak akan mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, selagi masih siang sebelum datang malam, ayo kita terus memakai waktu kita untuk melayani Tuhan dan sesama, bekerja di ladangnya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kembali saya undang Bapak Ibu Saudara
untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Jiwaku merindukan. Mari kita terus merindukan apa yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Jikalau kita mempersembahkan hidup kita secara benar di hadapannya, maka Bapak Ibu, pasti hidup Bapak Ibu, hidup yang sudah memiliki perkenanan di hati Tuhan. Haleluya, kita pujikan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan kembali. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari katakan kita bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kita nyanyikan kembali dari awal, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kembali katakan haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Sungguh Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menerima persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Allah yang menerima persembahan harta benda milik kami, sekalipun itu sedikit yang kami miliki, tapi kami mau seperti janda miskin itu, memberikan yang terbaik dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau mempersembahkan persembahan yang benar, yaitu waktu hidup kami.
setiap kegiatan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami mau persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena waktu itu terus ada. Oleh karena itu kami tidak mau sia-siakan. Terima kasih Engkau memberi kami kepercayaan sebagai gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami mau persembahkan seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, difabel, dan juga para pengurus. Pakai terus hidup kami, setiap keterbatasan dan juga kekurangan kami. Sekalipun sedikit yang kami miliki, tapi kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah apa yang kami persembahkan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kru dan juga para mitra bakti yang dengan setia bekerja melayani Tuhan bersama kami. Berkati masa depan hidup mereka dan juga keluarga pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para sponsor donatur, orang-orang yang memberi taburan benih kasih-Mu melalui gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini. Berkati kembali dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan anak-anak, keluarga mereka, pekerjaan pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi yang ada di Australia. Berkati masa tuanya, kesehatannya, kekuatannya, rumah tangganya, pekerjaan pelayanannya, anak mantu cucunya. Berkati supaya hidup mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan tempat ini terus kami akan persembahkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, agar jiwa-jiwa terus didewasakan, dididik, diarahkan untuk bersama-sama melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sinode kami JKI, khususnya Pastor Adi dan Ibu sebagai ketua umum sinode JKI. Berkati kesehatannya, kekuatannya, masa tuanya. Apa yang dikerjakan baik sebagai ketua umum sinode JKI, sebagai rektor di STT Sangkakala, dan penggembalaannya di Amerika. Berkati juga anak mantu cucunya, diberkati Tuhan. Seluruh badan pengurus harian berkati Tuhan, baik sekretaris umum Bapak Edi Suyanto dan juga wakil Bapak David Mayanto, dan seluruh Tuhan staf yang ada berkati, seluruh dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di STT Sangkakala, dan seluruh pelayanan yang ada di sinode ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan melawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, seluruh pulau-pulau, setiap suku, setiap jiwa dilawat oleh Tuhan, menghujani negeri ini dengan roh keselamatan dan pertobatan, memberkati pemimpin tertinggi bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil, memberkati setiap keputusan yang diambil, kebijakan walaupun tidak mudah di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memampukan bersama dengan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja keras menyelesaikan Tuhan pandemi ini, Tuhan, dan juga memulihkan perekonomian bangsa kami agar bangsa kami dapat keluar dari krisis ini, dan terus Tuhan mengerjakan pembangunan yang ada, baik infrastruktur Tuhan, baik Tuhan perekonomian, baik itu Tuhan di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, politik Tuhan, laut, hutan, tambang pertanian, seluruh pengusaha, pekerja, swasta, karyawan, pedagang Tuhan, buruh, dan juga ASN. Berkati pejabat-pejabat tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah Tuhan, dan juga memberkati lembaga-lembaga yang ada, memberkati provinsi Tuhan, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati TNI Polri yang terus Tuhan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari ancaman kaum radikalisme, kaum teroris, Tuhan, paham-paham ISIS dan paham-paham aliran keras. Tuhan memakai TNI Polri untuk terus bergerak, Tuhan memantau pergerakan mereka dan juga menghancurkan setiap siasat jahat mereka.
Biarlah Tuhan melalui Tuhan kelahiran Pancasila, ideologi negara kami semakin kuat dan masyarakat Tuhan khususnya kaum milenial Tuhan juga boleh Tuhan mempraktekkan cara hidup Tuhan yang Tuhan dilandasi oleh Pancasila. Sekalipun di dalam zaman modern ini Pancasila tetap menjadi jiwa di dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersatukan negara ini dari segala keragaman yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh bangsa negara kami Tuhan, yang Tuhan berkati sampai hari ini. Vaksinasi yang terus Tuhan dikerjakan oleh pemerintah dengan Tuhan biaya yang besar, memberkati para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus Tuhan sebagai vaksinator Tuhan, yang bergerak di seluruh tanah air ini untuk memvaksin yang saat-saat ini para lansia, berkati dan juga seluruh masyarakat yang Tuhan berhak untuk menerimanya. Tuhan memberkati sehingga pelaksanaannya boleh merata di seluruh negeri agar tercipta herd immunity Tuhan, kesehatan komunitas Tuhan terjadi di seluruh Indonesia. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati ini, dan kami akhiri ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu Bapa, hambamu sudah menaikkan segala doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Senang boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.